Desa Cikarang, sebuah kampung kecil di kaki Gunung Ciremai, terletak di antara hamparan sawah dan perbukitan hijau. Udara pagi selalu dingin, sementara senja membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Namun, bagi Nunung, desa ini bukan tempat yang ramah. Ia lahir dan besar di sini, tapi sejak kecil ia selalu merasa seperti orang asing, seorang pendatang yang tak diinginkan. Nunung adalah seorang biduan dangdut. Suaranya merdu, mampu membelai hati siapapun yang mendengarnya. Tapi, wajahnya, itulah masalahnya. Kulitnya penuh bercak hitam, rambutnya kusut meski sudah disisir berjam-jam, dan tubuhnya kurus kering seperti ranting pohon mati. Warga desa sering menghinanya. Anak-anak kecil bahkan memberinya julukan Nunung Setan, karena mereka percaya bahwa wajah buruknya adalah kutukan dari leluhur. Setiap kali ada acara hajatan, Nunung selalu dipanggil untuk menyanyi. Bukan karena warga menyukainya, melainkan karena suaranya benar-benar bagus. Tapi setelah pertunjukan usai, ejekan mulai bermunculan. Ada yang mencibir penampilannya, ada yang menertawakan pakaiannya yang murahan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia lebih cocok jadi badut daripada penyanyi. Nunung mendengar semua itu, tapi ia tidak pernah protes. Ia hanya tersenyum tipis, lalu pulang ke rumahnya yang reot di ujung desa. Rumah Nunung adalah bekas gubuk tua milik neneknya. Atapnya bocor, dindingnya retak-retak, dan lantainya masih tanah liat. Di dalamnya hanya ada satu kasur tipis, meja kayu lapuk, dan alat musik keyboard yang sudah usang. Keyboard itu adalah satu-satunya barang berharga miliknya. Ia membelinya dengan tabungan bertahun-tahun dari hasil manggung di acara-acara desa. Meski kondisinya sudah rusak, Nunung sangat menjaganya. Baginya keyboard itu adalah pintu keluar dari kehidupan yang menyedihkan. Namun semakin hari, Nunung semakin muak. Ia lelah menjadi bahan tertawaan. Ia ingin balas dendam. Ia ingin warga desa merasakan apa yang ia rasakan selama ini. Rasa malu, rasa sakit, dan rasa kesepian. Tapi bagaimana caranya? Ia hanya seorang biduan miskin yang tak punya apa-apa. Tak ada yang bisa ia andalkan selain suaranya, dan itu pun tak cukup untuk membuat orang menghargainya. Suatu malam, setelah manggung di acara ulang tahun anak kepala desa, Nunung pulang dengan perasaan kosong. Seperti biasa, warga menghina penampilannya. Bahkan, salah satu tamu pria sempat berkomentar keras. "Cantik-cantik kok, suaranya bagus ya. Sayang sekali wajahnya kayak gitu." Kata-kata itu menusuk hati Nunung. Ia berjalan pulang dalam diam, air mata mengalir pelan di pipinya. Di tengah jalan, saat melewati rumah Kiai Rozak, seorang tokoh agama yang disegani di desa, Nunung mendengar sesuatu. Awalnya, ia pikir itu hanya angin malam yang berbisik di antara dedaunan. Tapi semakin dekat ia dengan sumur tua di belakang rumah Kiai Rozak, suara itu semakin jelas. "Jika ingin cantik dan dipuja semua orang, datanglah ke sini tengah malam teh," ujar suara halus itu. Nunung berhenti, jantungnya berdebar-debar. Ia melihat ke sekeliling tapi tak ada siapapun. Sumur tua itu tampak gelap dan suram, tertutup oleh semak-semak liar. Ia ragu, apakah ini ilusi, ataukah ini jawaban atas doanya yang panjang? Dengan langkah ragu-ragu, Nunung mendekati sumur itu. Saat ia melihat ke dalam, airnya tampak hitam pekat, seperti menelan cahaya bulan yang bersinar di atasnya. Tiba-tiba, ia merasakan tarikan aneh dari dalam sumur, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Nunung mundur beberapa langkah, lalu berlari pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu Nunung tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh suara misterius tadi. Apakah ini kesempatannya untuk mengubah hidupnya? Ataukah ini jebakan yang akan membawanya pada kehancuran? Nunung tahu satu hal, ia sudah lelah menjadi korban ejekan. Jika ada cara untuk menjadi cantik dan dipuja semua orang, ia akan melakukannya,
apapun risikonya. Malam itu, Nunung tidak bisa tidur. Pikirannya terus kembali ke suara misterius yang ia dengar di dekat sumur tua. Suara itu terdengar begitu jelas, seolah-olah datang dari seseorang yang benar-benar ada di sana. Jika ingin cantik dan dipuja semua orang, datanglah ke sini tengah malam, bisiknya berulang kali dalam ingatan Nunung. Kata-kata itu menggoda, membangkitkan harapan yang selama ini mati dalam dirinya. Nunung tahu bahwa mendekati sumur tua adalah ide yang gila. Warga desa sering membicarakan tentang tempat itu, sumur tua di belakang rumah Kiai Rozak. Konon, sumur itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum Gunung Ciremai menjadi legenda. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang hilang setelah mendekati sumur itu. Ada yang bilang sumur itu dihuni oleh makhluk halus. Ada juga yang mengatakan bahwa airnya terkutuk. Namun, bagi Nunung, cerita-cerita itu hanya omong kosong. Ia lebih percaya pada apa yang ia dengar sendiri. Suara itu nyata, dan ia merasakan tarikan aneh dari dalam sumur. Pagi harinya Nunung mencoba melupakan kejadian semalam. Ia bangun pagi-pagi sekali untuk membersihkan rumahnya yang reot. Seperti biasa, hari-harinya berlalu dengan rutinitas yang sama, menyapu lantai tanah liat, mengecek keyboard usangnya, lalu duduk di depan pintu sambil memandangi sawah-sawah yang luas. Tapi pikiran tentang sumur tua terus menghantuinya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menyanyikan lagu-lagu dangdut favoritnya, tapi suara itu tetap terngiang-ngiang di telinganya. Sore harinya, Nunung memutuskan untuk pergi ke warung Bu Siti, satu-satunya tempat di desa yang menjual rokok murah dan teh manis hangat. Warung itu selalu ramai oleh warga desa, terutama para ibu-ibu yang suka bergosip. Saat Nunung masuk, beberapa orang langsung berbisik-bisik. Ada yang tertawa pelan, ada yang menggeleng-gelengkan kepala. Nunung pura-pura tidak mendengar, meski hatinya seperti ditusuk-tusuk. Ia memesan segelas teh manis lalu duduk di sudut warung. "Kamu kenapa, Nunung?" tanya Bu Siti, pemilik warung, dengan nada basa-basi. Kelihatan pucat. "Aku cuma kurang tidur," jawab Nunung singkat. Ia tidak ingin bercerita tentang suara misterius itu. Ia tahu jika ia melakukannya orang-orang akan menganggapnya gila. Setelah minum teh, Nunung pulang ke rumahnya. Malam pun tiba. Udara dingin mulai menyelimuti desa. Bulan purnama bersinar terang di langit, membuat bayangan pepohonan tampak seperti siluet hitam yang menyeramkan. Nunung duduk di kasurnya yang tipis, memandangi jam dinding yang sudah rusak. Jarumnya berhenti di angka 12. Tengah malam, gumam Nunung, ini saatnya. Dengan hati-hati, Nunung mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah dress murahan yang sudah lusuh. Ia menyisir rambutnya yang kusut, lalu melangkah keluar rumah. Jalan menuju rumah Kiai Rozak gelap dan sunyi. Hanya ada cahaya bulan yang menerangi jalanan berbatu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan kakinya. Tapi ia terus maju, didorong oleh keinginan kuat untuk mengubah nasibnya. Akhirnya, ia sampai di depan sumur tua. Tempat itu lebih suram daripada yang ia ingat. Semak-semak liar tumbuh liar di sekelilingnya, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibandingkan tempat lain. Nunung berdiri di tepi sumur, memandangi air. Hitam pekat di dalamnya. Air itu tampak tak bergerak seperti kaca yang menelan cahaya bulan. "Siapa di sana?" tanya Nunung dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Ia menunggu beberapa saat, tapi tetap saja tak ada suara. Baru saja ia hendak berbalik dan pulang, ketika tiba-tiba suara itu kembali terdengar. "Aku di sini," bisik suara itu, kali ini lebih jelas. "Apa kamu ingin cantik? Apa kamu ingin dipuja semua orang?" Nunung terkejut.
Ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. "Siapa kamu?" tanyanya. Suaranya bergetar karena ketakutan. Kamu ini siapa?" tanya Bu Siti, suaranya bergetar karena keterkejutan. "Ini aku, Bu Siti," jawab Nunung dengan senyum tipis. "Aku hanya ingin memesan teh manis." Bu Siti masih terdiam beberapa saat, lalu akhirnya mengangguk pelan. Ia menuangkan teh manis ke dalam gelas, lalu meletakkannya di depan Nunung. Kamu sudah berubah," kata Bu Siti pelan. "Apa yang terjadi?" Nunung tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu duduk di sudut warung seperti biasa. Namun kali ini semua mata tertuju padanya. Para ibu-ibu yang biasanya menggosipkan penampilannya kini diam saja, bahkan ada yang memandanginya dengan iri. Nunung merasa puas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa artinya dipuja. Setelah minum teh, Nunung pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, ia bertemu Roni, pemuda tampan yang dulu pernah menolak cintanya. Roni adalah idola di desa itu, tinggi, tampan, dan memiliki pekerjaan tetap sebagai sopir truk. Dulu Nunung pernah mencoba mendekatinya, tapi Roni hanya tertawa dan berkata, "Cantik-cantik kok, suaranya bagus ya. Sayang sekali wajahnya kayak gitu." Kata-kata itu menusuk hati Nunung, dan ia tidak pernah melupakan ejekan itu. Namun, kali ini, Roni tampak berbeda. Ketika ia melihat Nunung, matanya langsung membelalak. "Nunung?" tanyanya, suaranya penuh ketidakpercayaan. "Iya, aku," jawab Nunung dengan senyum manis. "Kenapa? Apa ada yang salah?" Tidak, kata Roni cepat-cepat. Kamu sudah berubah. Kamu cantik sekali." Nunung tersenyum lagi. Shalom melanjutkan langkahnya, tapi Roni tidak berhenti di situ. Ia mengikuti Nunung, mencoba mengajaknya berbicara. "Kamu mau pergi kemana?" tanya Roni. "Aku mau pulang," jawab Nunung singkat. "Boleh aku ikut?" "Aku ingin ngobrol denganmu," kata Roni. Nada suaranya terdengar memohon. Nunung ragu-ragu. Ia ingat tentang kutukan yang harus ia bayar. Setiap kali ia memikat seorang pria itu akan menjadi tumbal. Tapi ia juga tidak bisa menolak. Ini adalah kesempatan pertamanya untuk membuktikan bahwa ia bisa dipuja oleh orang-orang yang dulu menghinanya. "Baiklah," kata Nunung akhirnya. Tapi hanya sebentar. Roni tersenyum lebar, lalu mengikuti Nunung ke rumahnya. Di rumah, Nunung duduk di kursi kayu lapuk, sementara Roni berdiri di depannya, memandanginya dengan tatapan kagum. "Kamu benar-benar sudah berubah," kata Roni. "Aku tidak percaya ini." Nunung hanya tersenyum, tapi dalam hati ia merasa cemas. Ia tahu bahwa Roni adalah calon tumbal pertamanya. Tapi bagaimana caranya? Ia belum tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadikan Roni sebagai tumbal. Ia hanya tahu bahwa ia harus memikatnya, lalu entah bagaimana, Roni akan hilang tanpa jejak. Saat itulah suara misterius tadi kembali terdengar. "Bawa dia ke sumur tua," bisik suara itu. "Aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan." Nunung terkejut. Ia tidak mengira bahwa suara itu akan muncul lagi, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menuruti perintah itu jika ia ingin menjaga kecantikannya. "Roni, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu," kata Nunung tiba-tiba. "Ikut aku ke belakang rumah Kiai Rozak." Roni tampak bingung, tapi ia mengangguk. "Baiklah," katanya. "Apa yang ingin kamu tunjukkan?" "Kamu akan tahu nanti," jawab Nunung dengan senyum misterius. Mereka berjalan menuju sumur tua di belakang rumah Kiai Rozak. Udara malam terasa dingin, dan bulan purnama bersinar terang di langit. Saat mereka sampai di depan sumur, Nunung memandangi. Air hitam pekat di dalamnya.
Lihat ke dalam sumur, kata Nunung pada Roni. Roni ragu-ragu, tapi akhirnya ia menurut. Ia berlutut di tepi sumur, memandangi air di dalamnya. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Roni terkejut lalu mundur beberapa langkah. "Ada apa ini?" tanyanya. Suaranya bergetar karena ketakutan. "Aku adalah jawaban atas doamu," jawab suara itu. "Aku bisa memberimu kecantikan yang kamu impikan. Aku bisa membuat semua orang memujamu. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" tanya Nunung, meskipun ia tahu bahwa pertanyaan itu bodoh. Ia sudah nekat. Ia tidak peduli dengan risiko apapun. "Datanglah besok malam. Aku akan menemuimu di sini," kata suara itu. "Bawalah darah ayam hitam dan sebuah cermin tua. Lakukan ritual yang aku ajarkan, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan." Nunung tidak tahu apakah ia harus percaya atau tidak. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia sudah lelah menjadi korban ejekan. Jika ada cara untuk mengubah hidupnya, ia akan melakukannya, apapun risikonya. Keesokan harinya, Nunung mulai mempersiapkan apa yang diminta oleh suara misterius itu. Ia pergi ke pasar desa untuk membeli ayam hitam. Ayam itu mahal, jauh lebih mahal daripada uang yang ia miliki. Tapi Nunung rela menjual keyboard usangnya demi mendapatkan ayam itu. Keyboard itu adalah satu-satunya barang berharga miliknya, tapi ia tidak peduli lagi. Ia sudah bertekad untuk melakukan ritual itu. Setelah mendapatkan ayam hitam, Nunung mencari cermin tua. Ia ingat bahwa neneknya dulu memiliki cermin besar yang disimpan di loteng rumah. Cermin itu sudah retak dan berdebu, tapi Nunung yakin bahwa itu cukup untuk ritual tersebut. Ia membersihkan cermin itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di samping ayam hitam. Malam pun tiba. Nunung kembali ke sumur tua dengan membawa ayam hitam dan cermin tua. Udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Bulan purnama masih bersinar terang, tapi bayangan pepohonan di sekitar sumur tampak lebih menyeramkan. Nunung berdiri di tepi sumur, memandangi air hitam pekat di dalamnya. "Aku sudah datang," kata Nunung dengan suara gemetar. "Apa yang harus aku lakukan?" Suara itu kembali terdengar. "Potong leher ayam itu dan biarkan darahnya mengalir ke dalam sumur. Lalu letakkan cermin itu di depanmu dan lihatlah pantulanmu." Nunung ragu-ragu. Ia tidak pernah membunuh hewan sebelumnya, tapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan pisau kecil dari sakunya, lalu memotong leher ayam itu. Darahnya mengalir deras, menetes ke dalam sumur. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Angin dingin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Nunung merasakan bulu kuduknya berdiri. Setelah darah ayam habis, Nunung meletakkan cermin tua di depannya. Ia memandangi pantulan wajahnya di cermin. Awalnya, ia hanya melihat wajah buruk rupanya yang biasa. Tapi tiba-tiba, wajah itu mulai berubah. Kulitnya yang penuh bercak hitam berangsur-angsur menjadi mulus. Rambutnya yang kusut berubah menjadi lurus dan berkilau. Tubuhnya yang kurus kering berubah menjadi langsing dan proporsional. Nunung terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini benar-benar terjadi, gumamnya. Ia meraba wajahnya, memastikan bahwa perubahan itu nyata dan memang benar. Ia telah berubah menjadi wanita cantik. Namun, sebelum ia sempat merasa senang, suara itu kembali terdengar. "Ingat, ada harga yang harus kamu bayar," kata suara itu. "Setiap kali kamu memikat seorang pria, dia akan menjadi tumbal. Jika kamu gagal mempersembahkan tumbal, kutukan ini akan kembali padamu." Nunung terdiam. Ia baru menyadari bahwa ritual ini bukan sekadar transformasi fisik.
Ada konsekuensi besar yang harus ia tanggung. Tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia mengangguk pelan, lalu berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan apapun untuk menjaga kecantikannya. Malam itu Nunung pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang karena wajahnya kini cantik dan tubuhnya langsing bak model. Ia tidak bisa berhenti memandangi dirinya sendiri di cermin tua yang ia bawa dari sumur. Tapi di sisi lain, ia juga merasa takut. Suara misterius tadi telah mengingatkannya bahwa ada harga yang harus dibayar. Setiap kali ia memikat seorang pria, pria itu akan menjadi tumbal. Apakah ia benar-benar siap untuk melakukan hal semacam itu? Esok harinya Nunung bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi, menyisir rambutnya yang kini lurus dan berkilau, lalu memakai pakaian terbaiknya. Saat ia keluar rumah, matahari pagi bersinar terang, membuat kulitnya yang mulus tampak semakin sempurna. Ia melangkah menuju warung Bu Siti, tempat ia sering membeli teh manis hangat. Warung itu selalu ramai oleh warga desa, terutama para ibu-ibu yang suka bergosip. Saat Nunung masuk, suasana di warung langsung berubah. Semua orang menoleh ke arahnya. Mata mereka membelalak. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menggeleng-gelengkan kepala, tapi tidak ada yang mengeluarkan kata-kata ejekan seperti biasanya. Sebaliknya, mereka tampak terpesona. Bahkan Bu Siti, pemilik warung, tampak terkejut saat melihat penampilan Nunung yang baru. Sebelum Nunung sempat menjawab, suara itu kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya Nunung yang mendengarnya, tapi juga Roni. "Selamat datang," kata suara itu. "Kamu adalah tumbal pertama." Roni terkejut. Ia berusaha berlari, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Air di dalam sumur mulai bergerak membentuk pusaran yang menyeramkan. Tiba-tiba, tangan-tangan hitam keluar dari dalam sumur, menarik Roni ke dalam. Roni berteriak keras tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Beberapa detik kemudian ia lenyap tanpa jejak. Nunung terdiam. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Roni Prilani, pria yang dulu menolaknya, kini telah menjadi tumbal pertamanya. Ia merasa lega, tapi juga sedikit takut. Apakah ia benar-benar siap untuk melanjutkan ini? Keesokan harinya, Nunung mendengar kabar bahwa Roni menghilang tanpa jejak. Warga desa panik, mencari-cari keberadaannya, tapi tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Nunung hanya diam saja, pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi dalam hati ia merasa bersalah. Ia tahu bahwa ia adalah penyebab hilangnya Roni. Beberapa hari kemudian, Nunung kembali ke sumur tua. Ia ingin tahu lebih banyak tentang makhluk yang telah memberinya kecantikan ini. Saat ia tiba di sana, ia melihat seorang pria tua duduk di tepi sumur. Pria itu kurus kering, dengan rambut putih panjang dan mata yang berkilat aneh. Ia mengenakan jubah hitam yang compang-camping, dan tangannya memegang tongkat kayu tua. "Siapa kamu?" tanya Nunung, suaranya bergetar karena ketakutan. "Aku adalah Pardi," jawab pria itu dengan suara serak. "Aku adalah orang yang memberimu kecantikan ini." Nunung terkejut. Ia tidak menyangka bahwa suara misterius itu ternyata milik pria tua ini. "Kenapa kamu membantuku?" tanya Nunung. "Aku membantumu karena aku melihat potensi dalam dirimu," jawab Pardi. "Kamu memiliki kebencian yang kuat terhadap warga desa, dan itu adalah modal yang baik untuk bekerja sama denganku." "Bekerja sama untuk apa?" tanya Nunung. "Untuk membalas dendam," jawab Pardi dengan senyum misterius. "Kamu ingin balas dendam pada warga desa yang selama ini menghinamu, kan? Aku bisa membantu kamu melakukan itu. Tapi ingat, ada harga yang harus kamu bayar." "Apa harganya?" tanya Nunung. "Setiap kali kamu memikat seorang pria, dia akan menjadi tumbal," jawab Pardi. "Jika kamu gagal mempersembahkan tumbal, kutukan ini akan kembali padamu." Nunung terdiam. Ia sudah tahu tentang konsekuensi ini,
Tetapi mendengarnya langsung dari Pardi membuatnya semakin takut, tapi ia juga tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali ke kehidupan lamanya. Baiklah, kata Nunung akhirnya. Aku akan melakukannya. Pardi tersenyum puas, lalu menghilang begitu saja. Nunung terkejut, tapi ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjangnya menuju dunia gaib. Setelah pertemuannya dengan Pardi, Nunung merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ia merasa puas karena wajahnya kini cantik, tubuhnya langsing, dan warga desa yang dulu menghinanya kini memandanginya dengan kagum. Tapi di sisi lain, ia juga merasa terjebak dalam permainan yang tidak sepenuhnya ia pahami. Setiap kali ia memikat seorang pria, pria itu akan menjadi tumbal. Roni sudah lenyap tanpa jejak, dan Nunung tahu bahwa ia harus melanjutkan ritual ini jika ingin menjaga kecantikannya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Siapa sebenarnya Pardi? Apakah ia benar-benar manusia? Ataukah ia adalah makhluk gaib yang hanya memanfaatkan kebencian Nunung untuk tujuan tertentu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, tapi ia tidak punya jawaban. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali ke kehidupan lamanya. Esok harinya Nunung mencoba berpura-pura biasa saja. Ia bangun pagi-pagi, membersihkan rumahnya yang reot, lalu pergi ke warung Bu Siti untuk memesan teh manis hangat. Seperti biasa, warung itu ramai oleh warga desa. Para ibu-ibu yang biasanya menggosipkan penampilannya kini diam saja. Bahkan ada yang memandanginya dengan iri. Nunung merasa puas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa artinya dipuja. Namun, ada satu hal yang membuatnya tidak nyaman. Warga desa mulai membicarakan hilangnya Roni. Ada yang mengatakan bahwa Roni mungkin pergi ke kota untuk mencari pekerjaan baru. Ada juga yang mengatakan bahwa ia mungkin menjadi korban penculikan, tapi tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Nunung hanya diam saja, pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi dalam hati ia merasa bersalah. Ia tahu bahwa ia adalah penyebab hilangnya Roni. Bagaimana rasanya menjadi cantik? Tanya Pardi dengan suara serak. Menyenangkan, jawab Nunung. Tapi aku merasa takut. Apa yang akan terjadi jika aku gagal mempersembahkan tumbal? Pardi tersenyum misterius. Jika kamu gagal, kutukan ini akan kembali padamu, katanya. Wajahmu akan kembali seperti semula, dan kamu akan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Nunung terdiam. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus terus melanjutkan ritual ini jika ingin menjaga kecantikannya. Hilangnya Roni dan Asep tanpa jejak mulai menimbulkan kecurigaan di desa Cikarang. Awalnya, warga mengira bahwa kedua pria itu hanya pergi meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan baru atau urusan lainnya. Namun, ketika Imin, seorang pemuda desa yang dikenal ramah dan baik hati, juga tiba-tiba menghilang beberapa hari kemudian, suasana di desa mulai berubah. Ada sesuatu yang tidak beres, dan warga mulai merasa gelisah. Nunung, tentu saja, tahu persis apa yang terjadi. Setelah ritual dengan Pardi, ia telah memikat para pria itu satu persatu, menjadikan mereka tumbal bagi makhluk gaib di sumur tua. Tapi Nunung berusaha keras menyembunyikan perannya dalam semua ini. Ia berpura-pura bingung dan cemas seperti warga lainnya, meskipun dalam hati ia merasa bersalah. Setiap kali ia melihat keluarga korban menangis atau mendengar warga membicarakan hilangnya orang-orang itu, ia merasakan beban berat di dadanya. Namun, ia juga takut jika ritual ini berhenti, kutukan akan kembali padanya. Ia terjebak dalam siklus yang sulit diputuskan. Suatu pagi, Nunung sedang membersihkan rumahnya ketika Bu Siti datang berkunjung. Bu Siti tampak cemas, wajahnya pucat, dan matanya berkaca-kaca. "Nunung," katanya pelan,
Aku ingin bicara denganmu. Ada apa, Bu? Tanya Nunung, berusaha terlihat tenang meski jantungnya berdebar-debar. Bu Siti duduk di kursi kayu lapuk yang ada di depan rumah Nunung. Ia menghela napas panjang sebelum berbicara. Kamu pasti sudah dengar tentang hilangnya Roni, Asep, dan Imin, kan? Iya, jawab Nunung singkat. Aku juga bingung kenapa mereka bisa hilang begitu saja. Bu Siti menatap Nunung dengan mata curiga. Kamu tahu, sejak kamu berubah menjadi cantik, banyak hal aneh terjadi di desa ini. Kamu tidak tahu apa-apa, kan? Nunung tersentak. Ia merasa seperti tertangkap basah, meskipun Bu Siti hanya mengutarakan kecurigaan secara samar. Tidak, aku tidak tahu apa-apa, jawab Nunung cepat-cepat. Kenapa Bu Siti bertanya seperti itu? Bu Siti menggeleng-gelengkan kepala. Entahlah, hanya saja aku merasa ada hubungan antara kamu dan hilangnya mereka. Mungkin aku salah, tapi... Nunung memotong perkataan Bu Siti. Aku juga bingung, Bu. Aku cuma hidup biasa saja. Kenapa Bu Siti curiga sama aku? Bu Siti tidak menjawab. Ia hanya menghela napas lagi, lalu bangkit dari kursinya. Maaf kalau aku membuatmu tidak nyaman, katanya. Tapi tolong, jika kamu tahu sesuatu, ceritakan pada kami. Kami semua khawatir. Setelah Bu Siti pergi, Nunung merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu bahwa warga mulai mencurigainya. Jika mereka menemukan bukti apapun tentang keterlibatannya, ia bisa dalam masalah besar. Tapi bagaimana caranya menghentikan semua ini? Ia tidak bisa berhenti sekarang. Kutukan itu akan kembali padanya jika ia gagal mempersembahkan tumbal. Malam harinya, Nunung memutuskan untuk kembali ke sumur tua. Ia ingin bertemu Pardi dan menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ia tiba di sana, Pardi sudah menunggunya. Pria tua itu duduk di tepi sumur, memandangi air hitam pekat di dalamnya. Pardi, kata Nunung dengan suara gemetar. Warga mulai curiga padaku. Mereka menghubungkan hilangnya para pria itu dengan perubahan penampilanku. Pardi tersenyum misterius. Itu wajar, katanya. Mereka tidak bodoh, tapi jangan khawatir. Selama kamu terus mempersembahkan tumbal, mereka tidak akan bisa membuktikan apapun. Tapi aku takut, kata Nunung. Aku merasa bersalah. Aku tidak ingin melanjutkan ini. Pardi tertawa. Dingin. Kamu pikir kamu punya pilihan, katanya. Jika kamu berhenti, kutukan ini akan kembali padamu. Wajahmu akan hancur, tubuhmu akan rusak, dan kamu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Apakah kamu siap untuk itu? Sore harinya, Nunung memutuskan untuk pergi ke pasar desa. Ia ingin membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula, dan minyak goreng. Saat ia masuk ke pasar, semua mata langsung tertuju padanya. Para pedagang yang biasanya mengabaikannya kini tersenyum ramah, bahkan ada yang memberinya diskon khusus. Nunung merasa senang, tapi juga sedikit cemas. Ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari ritual yang ia lakukan, dan ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Di tengah keramaian pasar, Nunung bertemu Asep, seorang pedagang kaya yang sering datang ke acara dangdut. Di desa, Asep adalah pria paruh baya yang memiliki banyak sawah dan ladang di sekitar desa. Ia dikenal sebagai orang yang pelit, tapi juga sangat disegani karena kekayaannya. Dulu, Nunung pernah mencoba mendekatinya, tapi Asep hanya menertawakannya. Cantik-cantik kok, suaranya bagus ya? Sayang sekali wajahnya kayak gitu, kata Asep saat itu. Namun, kali ini Asep tampak berbeda. Ketika ia melihat Nunung, matanya langsung membelalak. Nunung, tanyanya, suaranya penuh ketidakpercayaan. Iya, aku, jawab Nunung dengan senyum manis. Apa ada yang salah? Tidak
Tidak, kata Asep cepat-cepat. Kamu sudah berubah. Kamu cantik sekali. Nunung tersenyum lagi, lalu melanjutkan langkahnya. Tapi Asep tidak berhenti di situ. Ia mengikuti Nunung, mencoba mengajaknya berbicara. Kamu mau pergi kemana? Tanya Asep. Aku mau pulang, jawab Nunung singkat. Boleh aku ikut? Aku ingin ngobrol denganmu, kata Asep. Nada suaranya terdengar memohon. Nunung ragu-ragu. Ia ingat tentang kutukan yang harus ia bayar. Setiap kali ia memikat seorang pria, pria itu akan menjadi tumbal. Tapi ia juga tidak bisa menolak. Ini adalah kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa ia bisa dipuja oleh orang-orang yang dulu menghinanya. Baiklah, kata Nunung akhirnya. Tapi hanya sebentar. Asep tersenyum lebar, lalu mengikuti Nunung ke rumahnya. Di rumah, Nunung duduk di kursi kayu lapuk, sementara Asep berdiri di depannya, memandanginya dengan tatapan kagum. Kamu benar-benar sudah berubah, kata Asep. Aku tidak percaya ini. Nunung hanya tersenyum, tapi dalam hati ia merasa cemas. Ia tahu bahwa Asep adalah calon tumbal keduanya. Tapi bagaimana caranya? Ia belum tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadikan Asep sebagai tumbal. Ia hanya tahu bahwa ia harus memikatnya, lalu entah bagaimana Asep akan hilang tanpa jejak. Saat itulah suara misterius tadi kembali terdengar. Bawa dia ke sumur tua, bisik suara itu. Aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Nunung terkejut. Ia tidak mengira bahwa suara itu akan muncul lagi. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menuruti perintah itu jika ia ingin menjaga kecantikannya. Asep, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, kata Nunung tiba-tiba. Ikut aku ke belakang rumah Kiai Rozak. Asep tampak bingung, tapi ia mengangguk. Baiklah, katanya. Apa yang ingin kamu tunjukkan? Kamu akan tahu nanti, jawab Nunung dengan senyum misterius. Mereka berjalan menuju sumur tua di belakang rumah Kiai Rozak. Udara malam terasa dingin, dan bulan purnama bersinar terang di langit. Saat mereka sampai di depan sumur, Nunung memandangi air hitam pekat di dalamnya. Lihat ke dalam sumur, kata Nunung pada Asep. Asep ragu-ragu, tapi akhirnya ia menurut. Ia berlutut di tepi sumur, memandangi air di dalamnya. Tiba-tiba angin dingin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir. Kerasing, Asep terkejut lalu mundur beberapa langkah. Ada apa ini? Tanyanya, suaranya bergetar karena ketakutan. Sebelum Nunung sempat menjawab, suara itu kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya Nunung yang mendengarnya, tapi juga Asep. Selamat datang, kata suara itu. Kamu adalah tumbal kedua. Asep terkejut. Ia berusaha berlari, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Air di dalam sumur mulai bergerak, membentuk pusaran yang menyeramkan. Tiba-tiba, tangan-tangan hitam keluar dari dalam sumur, menarik Asep ke dalam. Asep berteriak keras, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Beberapa detik kemudian, ia lenyap tanpa jejak. Nunung terdiam. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Pria yang dulu menertawakannya, kini telah menjadi tumbal keduanya. Ia merasa lega, tapi juga sedikit takut. Apakah ia benar-benar siap untuk melanjutkan ini? Keesokan harinya Nunung mendengar kabar bahwa Asep menghilang tanpa jejak. Warga desa panik, mencari-cari keberadaannya tapi tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Nunung hanya diam saja, pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi dalam hati ia merasa bersalah. Ia tahu bahwa ia adalah penyebab hilangnya Asep. Beberapa hari kemudian, Nunung kembali ke sumur tua. Ia ingin tahu lebih banyak tentang makhluk yang telah memberinya kecantikan ini. Saat ia tiba di sana, ia melihat Pardi duduk di tepi sumur.
Pardi tersenyum puas saat melihat Nunung. Nunung terdiam. Ia tahu bahwa Pardi benar. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus terus melanjutkan ritual ini. Baiklah, kata Nunung akhirnya. Aku akan melanjutkannya, tapi aku butuh waktu. Pardi mengangguk. Ingat, kamu tidak boleh ragu. Jika kamu ragu, semuanya akan runtuh. Beberapa hari kemudian, Nunung kembali ke pasar desa. Kali ini, ia bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Pak Darto. Pak Darto adalah pedagang sayur yang sering datang ke acara dangdut di desa. Dulu, ia pernah mengejek penampilan Nunung, tapi sekarang ia memandanginya dengan tatapan kagum. Nunung, kata Pak Darto dengan senyum lebar, kamu sudah berubah sekali. Kamu cantik sekali. Nunung tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Pak Darto adalah calon tumbal berikutnya. Tapi ia tidak bisa langsung membawanya ke sumur tua. Ia harus bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Malam harinya, Nunung mengundang Pak Darto ke rumahnya dengan alasan ingin ngobrol santai. Pak Darto langsung setuju karena ia sudah lama tertarik pada Nunung. Di rumah, Nunung mempersiapkan teh manis hangat, lalu duduk berbincang-bincang dengan Pak Darto. Ia berusaha membuat percakapan terasa ringan dan menyenangkan, meskipun dalam hati ia merasa cemas. Setelah beberapa saat, Nunung mengajak Pak Darto ke sumur tua. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, katanya. Pak Darto tampak bingung, tapi ia mengikuti Nunung. Saat mereka sampai di depan sumur, Nunung meminta Pak Darto untuk melihat ke dalam air. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, dan suara misterius itu kembali terdengar. Selamat datang, kata suara itu. Kamu adalah tumbal ketiga. Pak Darto terkejut. Ia berusaha berlari, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Air di dalam sumur mulai bergerak, membentuk pusaran yang menyeramkan. Tiba-tiba, tangan-tangan hitam keluar dari dalam sumur, menarik Pak Darto ke dalam. Beberapa detik kemudian, ia lenyap tanpa jejak. Keesokan harinya, kabar hilangnya Pak Darto menyebar ke seluruh desa. Warga semakin panik. Ada yang mengatakan bahwa desa ini sedang dikutuk. Ada juga yang mengatakan bahwa ada makhluk gaib yang menculik orang-orang. Kiai Rozak, tokoh agama yang disegani di desa, memutuskan untuk turun tangan. Ia mulai menyelidiki kasus ini, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nunung merasa cemas. Ia tahu bahwa Kiai Rozak adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan ritual ini, tapi ia juga tidak bisa mundur. Ia harus terus melanjutkan ritual ini jika ingin menjaga kecantikannya. Kiai Rozak adalah tokoh yang sangat dihormati di desa Cikarang. Ia dikenal sebagai orang bijak, penuh kesabaran, dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, kali ini, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di desa. Hilangnya Roni, Asep, Imin, dan Pak Darto secara misterius membuatnya curiga bahwa ada kekuatan gaib yang terlibat. Sebagai seorang kiai, ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman apapun, baik yang bersifat manusia maupun makhluk halus. Pagi itu, Kiai Rozak memutuskan untuk mengumpulkan warga di masjid desa. Udara pagi masih dingin, dan kabut tipis menyelimuti Gunung Ciremai yang menjulang tinggi di kejauhan. Masjid kecil itu dipenuhi oleh warga yang tampak cemas. Beberapa ibu-ibu menangis, sementara para pria duduk dengan wajah muram. Semua mata tertuju pada Kiai Rozak saat ia naik ke mimbar. Anak-anakku, kata Kiai Rozak dengan suara tenang namun tegas. Aku tahu kalian semua sedang diliputi rasa takut karena hilangnya beberapa orang di desa kita. Tapi aku ingin kalian tetap tenang. Ada sesuatu yang tidak wajar di balik semua ini,
dan kita harus mencari tahu penyebabnya. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan bahwa desa ini sedang dikutuk. Ada juga yang mengatakan bahwa ada makhluk halus yang menculik orang-orang. Kiai Rozak mendengarkan semua itu dengan sabar, lalu melanjutkan. Aku sudah melakukan beberapa doa dan wirid untuk mencari petunjuk, katanya. Dan aku mendapatkan firasat bahwa ada hubungan antara sumur tua di belakang rumahku dengan hilangnya mereka. Mendengar kata sumur tua, warga langsung terkejut. Sumur itu memang sudah lama menjadi legenda di desa. Konon tempat itu dihuni oleh makhluk halus, dan siapapun yang mendekatinya akan mengalami nasib buruk. Tapi selama ini, hanya ada cerita-cerita saja tanpa bukti nyata. Kita harus berhati-hati, lanjut Kiai Rozak. Jika ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan, laporkan padaku. Kita tidak boleh panik, tapi kita juga tidak boleh lengah. Setelah pertemuan itu, si Waris mulai membicarakan kemungkinan-kemungkinan lain. Ada yang curiga pada Nunung, karena perubahan penampilannya yang drastis dan keterkaitannya dengan para pria yang hilang. Tapi ada juga yang membela Nunung, mengatakan bahwa tuduhan itu tidak adil tanpa bukti kuat. Nunung sendiri merasa semakin terpojok. Setelah pertemuan di masjid, ia tahu bahwa Kiai Rozak mulai mencurigainya. Ia juga tahu bahwa jika Kiai Rozak berhasil membuktikan keterlibatannya, ia bisa dalam masalah besar. Tapi bagaimana caranya menghentikan ritual ini? Ia tidak punya pilihan lain. Kutukan itu akan kembali padanya jika ia gagal mempersembahkan tumbal. Malam harinya, Nunung memutuskan untuk kembali ke sumur tua. Ia ingin bertemu Pardi dan menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ia tiba di sana, Pardi sudah menunggunya. Pria tua itu duduk di tepi sumur memandangi air hitam pekat di dalamnya. Pardi, kata Nunung dengan suara gemetar, Kiai Rozak mulai mencurigai aku. Dia bilang ada hubungan antara sumur tua dan hilangnya. Para pria itu, Pardi tersenyum misterius. Itu wajar, katanya. Dia adalah seorang kiai. Dia pasti bisa merasakan kehadiran makhluk gaib di sini. Tapi jangan khawatir. Selama kamu terus mempersembahkan tumbal, dia tidak akan bisa membuktikan apapun. Tapi aku takut, kata Nunung. Aku merasa, aku tidak bisa berhenti, tapi aku juga tidak bisa terus melanjutkan ini. Pardi tertawa dingin. Kamu pikir kamu punya pilihan? Katanya. Jika kamu berhenti, kutukan ini akan kembali padamu. Wajahmu akan hancur, tubuhmu akan rusak, dan kamu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Apakah kamu siap untuk itu? Nunung terdiam. Ia tahu bahwa Pardi benar. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus terus melanjutkan ritual ini. Baiklah, kata Nunung akhirnya. Aku akan melanjutkannya, tapi aku butuh waktu. Pardi mengangguk. Ingat, kamu tidak boleh ragu. Jika kamu ragu, semuanya akan runtuh. Beberapa hari kemudian, Kiai Rozak memutuskan untuk menyelidiki sumur tua. Ia membawa air suci, jimat, dan beberapa benda lain yang digunakan untuk melawan makhluk halus. Saat ia tiba di sana, udara terasa dingin dan suram. Bulan purnama bersinar redup di langit, membuat bayangan pepohonan tampak seperti siluet hitam yang menyeramkan. Kiai Rozak berdiri di tepi sumur, memandangi air hitam pekat di dalamnya. Ia mulai membaca doa-doa pengusiran, meminta perlindungan kepada Allah agar makhluk gaib yang bersembunyi di sana bisa diusir. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Air tidur dalam sumur mulai bergerak membentuk pusaran yang menyeramkan. Siapa di sana? Tanya Kiai Rozak dengan suara tegas. Tunjukkan dirimu, sebuah suara misterius terdengar. Aku adalah yang memberi kecantikan pada Nunung, kata suara itu. Aku adalah yang menjadikan para pria itu tumbal. Kiai Rozak terkejut.
Ia tahu bahwa suara itu milik makhluk gaib. "Keluar!" bentak Kiai Rozak. "Aku tidak takut padamu." Tiba-tiba, sosok Pardi muncul dari balik bayangan. Pria tua itu tersenyum misterius, matanya berkilat aneh. "Kiai Rozak," katanya, "kamu tidak bisa menghentikan ini. Ritual ini sudah dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya." "Aku tidak peduli," kata Kiai Roza. "Aku akan menghentikanmu, meskipun aku harus mengorbankan nyawaku." Pardi tertawa dingin. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi," katanya. "Tapi baiklah. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat." Kiai Rozak mulai membaca doa-doa pengusiran dengan suara lebih keras. Sosok Pardi mulai goyah, seperti terbakar oleh cahaya putih yang keluar dari jimat yang dibawa Kiai Rozak. Tapi Pardi tidak menyerah begitu saja. Ia mengangkat tongkat kayunya, lalu melemparkannya ke arah Kiai Rozak. Kiai Rozak berhasil menghindar, tapi tongkat itu mengenai tanah di dekatnya, menciptakan ledakan kecil. Kiai Rozak terjatuh, tapi ia tidak menyerah. Ia terus membaca doa-doa sambil memegang erat jimatnya. "Kamu tidak bisa menang," kata Pardi dengan suara serak. "Ritual ini sudah terlalu jauh." Kiai Rozak tidak menjawab. Ia hanya terus membaca doa-doa, sampai akhirnya sosok Pardi mulai memudar. Tapi sebelum Pardi lenyap sepenuhnya, ia berkata, "Ini belum berakhir, Kiai Rozak. Kita akan bertemu lagi." Setelah itu sosok Pardi hilang, meninggalkan Kiai Rozak sendirian di depan sumur tua. Udara dingin perlahan-lahan mulai menghilang dan bulan purnama bersinar lebih terang. Kiai Rozak menghela napas panjang lalu bangkit dari tanah. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Ia harus mencari cara lain untuk menghentikan ritual ini. Setelah kejadian di sumur tua, Kiai Rozak merasa yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kutukan biasa. Ia menyadari bahwa Pardi bukan makhluk halus biasa. Ada aura gelap yang sangat kuat mengelilingi pria tua itu. Dan Kiai Rozak tahu bahwa ia membutuhkan persiapan lebih matang untuk melawan kekuatan tersebut. Namun, waktu tidak berpihak padanya. Hilangnya para pria semakin sering terjadi, dan warga desa mulai panik. Jika ia tidak segera bertindak, mungkin akan ada korban lain. Kiai Rozak memutuskan untuk menemui beberapa orang tua di desa, mereka yang masih ingat legenda tentang sumur tua. Dulu, ketika ia masih kecil, ia pernah mendengar cerita-cerita tentang tempat itu, tapi ia tidak pernah benar-benar memperhatikan karena menganggapnya hanya mitos. Kini, ia ingin memastikan apakah ada hubungan antara legenda itu dengan apa yang sedang terjadi. Pagi itu, Kiai Rozak pergi ke rumah Mbah Sastro, seorang kakek tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa. Mbah Sastro tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, jauh dari keramaian. Ketika Kiai Rozak tiba, Mbah Sastro sedang duduk di depan rumahnya, merajut tikar pandan. Wajahnya yang keriput tampak lelah, tapi matanya masih tajam seperti elang. "Assalamualaikum, Mbah," sapa Kiai Rozak sopan. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Sastro pelan. "Ada apa, Kiai? Jarang-jarang kamu datang ke sini." "Aku butuh ceritamu tentang sumur tua di belakang rumahku," kata Kiai Rozak langsung pada intinya. Mbah Sastro terdiam sejenak, lalu meletakkan tikarnya. "Sumur itu sudah lama tidak dibicarakan," katanya, pelan. "Tapi aku ingat, nenek moyang kita pernah berkata bahwa sumur itu adalah pintu menuju dunia lain. Konon, ada roh jahat yang terperangkap di dalamnya setelah mencoba merebut kekuasaan dari leluhur kita." "Roh jahat?" tanya Kiai Rozak. "Iya," jawab Mbah Sastro. "Namanya Pardi. Dia dulunya adalah manusia, tapi karena keserakahannya, dia dikutuk menjadi roh jahat.
Dia bisa memberi kekuatan atau kecantikan kepada siapapun yang mau bekerja sama dengannya, tapi dengan harga yang sangat mahal. Harga apa? Tanya Kiai Rozak lagi. Jiwa manusia, jawab Mbah Sastro. Dia membutuhkan tumbal untuk tetap hidup. Setiap kali dia memberi sesuatu kepada seseorang, dia akan meminta jiwa sebagai imbalannya. Kiai Rozak terdiam. Cerita ini semakin memperkuat firasatnya bahwa Nunung terlibat dalam ritual ini. Ia harus segera menghentikannya sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Terima kasih, Mbah, kata Kiai Rozak akhirnya. Aku akan mencari cara untuk menghentikan ini. Mbah Sastro mengangguk. Hati-hati, Kiai. Pardi bukan lawan yang mudah. Dia sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dan dia sangat kuat. Sore harinya, Kiai Rozak memutuskan untuk menghadap Nunung secara langsung. Ia tahu bahwa gadis itu adalah kunci dari semua ini. Saat ia tiba di rumah Nunung, gadis itu sedang duduk di kursi kayu lapuk di depan rumahnya. Wajahnya yang cantik tampak murung, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Nunung, kata Kiai Rozak dengan suara tenang, aku ingin bicara denganmu. Nunung terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Kiai Rozak akan datang ke rumahnya. Ada apa, Kiai? Tanyanya dengan nada cemas. Aku tahu apa yang sedang terjadi, kata Kiai Rozak langsung. Kamu sedang terlibat dalam ritual dengan makhluk gaib di sumur tua, kan? Nunung tersentak. Ia ingin membantah, tapi ia tahu bahwa Kiai Rozak pasti sudah memiliki bukti kuat. Iya, jawabnya akhirnya, suaranya bergetar. Aku tidak punya pilihan lain. Aku ingin balas dendam pada warga yang selalu menghinaku. Kiai Rozak menghela napas panjang. Aku mengerti perasaanmu, Nunung. Tapi apa yang kamu lakukan ini salah. Kamu sedang mempermainkan kekuatan yang tidak kamu pahami. Jika kamu terus melanjutkan ini, kamu akan kehilangan lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Tapi aku sudah terlalu jauh, kata Nunung dengan air mata mengalir di pipinya. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Kiai Rozak duduk di kursi di depan Nunung. Dengarkan aku, katanya. Aku akan membantu kamu menghentikan ini, tapi kamu harus berani mengambil risiko. Apakah kamu siap? Nunung terdiam. Ia tahu bahwa Kiai Rozak adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari kutukan ini. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan ikut denganmu. Malam harinya, Kiai Rozak dan Nunung pergi ke sumur tua. Udara malam terasa dingin dan bulan purnama bersinar redup di langit. Di dekat sumur, Kiai Rozak meletakkan air suci, jimat, dan beberapa benda lain yang digunakan untuk melawan makhluk halus. Nunung berdiri di belakangnya, tubuhnya gemetar karena ketakutan. Pardi, teriak Kiai Rozak dengan suara tegas. Tunjukkan dirimu, sebuah suara misterius terdengar. Apa yang kamu inginkan, Kiai Rozak? Tanya suara itu. Aku ingin menghentikan ritual ini, kata Kiai Rozak. Lepaskan Nunung dari kutukanmu. Pardi tertawa dingin. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Katanya. Ritual ini sudah terlalu jauh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku tidak peduli, kata Kiai Rozak. Aku akan melawanmu, meskipun aku harus mengorbankan nyawaku. Pardi muncul dari balik bayangan. Matanya berkilat aneh dan senyumnya penuh ejekan. Baiklah, katanya. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kiai Rozak mulai membaca doa-doa pengusiran dengan suara keras. Cahaya putih keluar dari jimat yang dibawanya, menyelimuti area di sekitar sumur. Pardi mulai goyah, seperti terbakar oleh cahaya itu. Tapi ia tidak menyerah begitu saja. Ia mengangkat tongkat kayunya, lalu melemparkannya ke arah Kiai Rozak. Kiai Rozak berhasil menghindar, tapi tongkat itu mengenai tanah di dekatnya, menciptakan ledakan kecil. Kiai Rozak terjatuh, tapi ia tidak menyerah.
Ia terus membaca doa-doa sambil memegang erat jimatnya. Nunung berdiri di belakang Kiai Rozak, tubuhnya gemetar hebat. Ia melihat bagaimana Kiai Rozak berusaha melindunginya, meskipun ia tahu bahwa risikonya sangat besar. Air mata mengalir deras di pipinya. Akhirnya, sosok Pardi mulai memudar. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya ia berkata, "Ini belum berakhir, Kiai Rozak. Kita akan bertemu lagi." Setelah itu sosok Pardi hilang, meninggalkan Kiai Rozak dan Nunung sendirian di depan sumur tua. Udara dingin perlahan-lahan mulai menghilang, dan bulan purnama bersinar lebih terang. Kiai Rozak bangkit dari tanah lalu menoleh ke arah Nunung. "Inilah awal dari pertarungan kita," katanya. "Tapi aku janji, aku akan melindungimu." Nunung mengangguk, lalu menangis dalam diam. Ia tahu bahwa ini belum berakhir, tapi setidaknya ia tidak sendirian lagi. Setelah konfrontasi di sumur tua, Kiai Rozak dan Nunung kembali ke rumah Kiai untuk beristirahat. Keduanya tampak lelah, baik secara fisik maupun mental. Udara malam yang dingin membuat tubuh mereka menggigil, tapi pikiran mereka jauh lebih gelisah daripada sekadar rasa dingin. Kiai Rozak tahu bahwa Pardi tidak akan menyerah begitu saja. Makhluk itu pasti akan mencari cara lain untuk melanjutkan ritualnya. Sementara itu, Nunung merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi alat bagi kejahatan Pardi, dan ia tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki kesalahan ini. Kiai Rozak duduk di kursi kayu di ruang tamu sederhana rumahnya, sementara Nunung duduk di kursi lain di depannya. Wajah gadis itu penuh dengan air mata. Matanya berkaca-kaca karena perasaan bersalah dan ketakutan. Kiai Rozak memandanginya dengan ekspresi tenang, meskipun dalam hati ia juga merasa cemas. "Nunung," kata Kiai Rozak pelan, "aku ingin kamu menceritakan semuanya padaku. Mulai dari awal. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi agar aku bisa membantumu." Nunung mengangguk, lalu mulai bercerita. Ia menceritakan tentang suara misterius yang ia dengar pertama kali di dekat sumur tua, tentang ritual yang ia lakukan bersama Pardi, dan tentang bagaimana ia memikat para pria yang kemudian lenyap tanpa jejak. Ia juga menceritakan tentang ketakutannya jika ritual ini berhenti, kutukan itu akan kembali padanya. Kiai Rozak mendengarkan dengan sabar. Wajahnya tetap tenang meskipun cerita Nunung semakin memperjelas betapa berbahayanya situasi ini. Setelah Nunung selesai bercerita, Kiai Rozak menghela napas panjang. "Kamu tidak sendirian dalam hal ini, Nunung," katanya. "Aku akan membantu kamu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu dulu." "Apa itu?" tanya Nunung dengan suara gemetar. Kiai Rozak diam sejenak lalu melanjutkan. "Pardi bukan makhluk biasa. Dia dulunya adalah manusia, tapi dia dikutuk menjadi roh jahat karena keserakahannya. Dan ada satu hal yang lebih penting lagi. Aku adalah reinkarnasi dari diriku sendiri di masa lalu." Nunung terkejut. "Maksud Kiai?" Kiai Rozak mengangguk. "Dulu sebelum aku dilahirkan sebagai orang ini, aku adalah Kiai Rozak yang sama, tapi di zaman nenek moyang kita. Saat itu aku adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab atas perlindungan warga dari ancaman gaib. Namun, ada satu insiden yang mengubah segalanya." Kiai Rozak berhenti sejenak, seolah-olah mencoba mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan ceritanya. "Pardi dulunya adalah salah satu muridku. Dia belajar ilmu agama dan spiritualitas dariku, tapi dia memiliki ambisi yang besar. Dia ingin mendapatkan kekuatan tanpa batas, meskipun itu berarti melanggar aturan agama. Ketika aku mengetahui niatnya, aku mencoba menghentikannya. Tapi dia tidak mau mendengarkanku. Akhirnya, warga desa menuduhku melakukan praktik sihir karena mereka takut pada Pardi. Mereka membunuhku, dan Pardi berhasil melarikan diri." Nunung terdiam.
Ia tidak bisa membayangkan bahwa Kiai Rozak yang disegani di desa ini dulunya adalah korban dari kebencian warga. Pardi akhirnya dikutuk oleh leluhur kita karena keserakahannya, lanjut Kiai Rozak. Dia terperangkap di sumur tua itu selama ratusan tahun, dan dia menggunakan dendamnya untuk membalas semua orang yang pernah menghinanya. Termasuk aku. Nunung merasa seperti dunianya runtuh. Ia tidak menyangka bahwa ada hubungan sejarah yang begitu dalam antara Kiai Rozak dan Pardi. Jadi isu aku hanya alatnya untuk balas dendam? Tanyanya dengan suara bergetar. Iya, jawab Kiai Rozak. Tapi itu bukan salahmu. Kamu hanya korban dari kebencian dan dendamnya. Sekarang tugasmu adalah membantu aku menghentikan semua ini. Nunung mengangguk. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin memperbaiki kesalahannya, ia harus bekerja sama dengan Kiai Rozak. Beberapa hari kemudian, Kiai Rozak memutuskan untuk mengunjungi sumur tua lagi. Kali ini, ia membawa persiapan yang lebih matang. Selain air suci dan jimat, ia juga membawa sebuah kitab kuno yang ia warisi dari nenek moyangnya. Kitab itu berisi mantra-mantra pengusiran yang sangat kuat, dan Kiai Rozak yakin bahwa kitab itu bisa digunakan untuk menghentikan Pardi. Nunung ikut bersamanya. Gadis itu masih merasa takut, tapi ia tahu bahwa ia harus berani menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Saat mereka tiba di sumur tua, udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Bulan purnama bersinar redup, dan bayangan pepohonan tampak seperti siluet hitam yang menyeramkan. Kiai Rozak berdiri di tepi sumur, memandangi air hitam pekat di dalamnya. Ia membuka kitab kuno itu, lalu mulai membaca mantra-mantra pengusiran dengan suara keras. Cahaya putih keluar dari halaman-halamannya, menyelimuti area di sekitar sumur. Udara dingin mulai berubah menjadi hangat, dan angin bertiup kencang. "Tidak!" teriak suara misterius itu. "Kamu tidak bisa menghentikanku." Sosok Pardi muncul dari balik bayangan. Matanya berkilat marah, dan senyumnya penuh ejekan. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan mantra-mantra kuno itu?" katanya. "Aku sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dan aku tidak akan pernah mati." Kiai Rozak tidak menjawab. Ia terus membaca mantra-mantra sambil memegang erat jimatnya. Cahaya putih semakin terang, hingga akhirnya sosok Pardi mulai goyah. Tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya itu, dan ia mulai melemah. "Tidak!" teriak Pardi lagi. "Ini tidak mungkin." Kiai Rozak berhenti sejenak lalu menoleh ke arah Nunung. "Sekarang, Nunung, kamu harus mengucapkan doa pengampunan untuk membebaskan dirimu dari kutukan ini." Nunung terkejut. Ia tidak tahu bahwa ia harus berperan dalam ritual ini, tapi ia tidak punya waktu untuk ragu. Ia maju beberapa langkah, lalu mulai membaca doa-doa pengampunan dengan suara gemetar. Air mata mengalir deras di pipinya, tapi ia terus melanjutkan. Cahaya putih semakin terang, hingga akhirnya sosok Pardi lenyap sepenuhnya. Udara dingin perlahan-lahan mulai menghilang, dan bulan purnama bersinar lebih terang. Kiai Rozak menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah Nunung. "Inilah akhirnya," katanya. "Tapi ingat, ini bukan akhir dari pertarungan kita. Ada banyak hal yang harus kita perbaiki." Nunung mengangguk, lalu menangis dalam diam. Ia tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir, tapi setidaknya ia sudah mengambil langkah pertama untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah ritual pengusiran di sumur tua, Kiai Rozak dan Nunung kembali ke desa dengan perasaan lega. Mereka yakin bahwa Pardi telah dikalahkan, dan kutukan yang menghantui Nunung akhirnya terangkat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa apa yang terjadi malam itu bukanlah akhir dari segalanya. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang masih mengintai di balik bayang-bayang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nunung merasakan perubahan aneh dalam dirinya.
Awalnya, ia merasa senang karena wajahnya tetap cantik meski ritual sudah berakhir. Tapi lama-kelamaan, ia mulai merasakan sensasi terbakar di kulitnya. Awalnya hanya seperti gatal ringan, tapi semakin hari rasa itu semakin menyengat, seolah-olah api kecil menjalar di bawah kulitnya. Ia mencoba mengabaikan rasa itu, tapi sulit untuk melupakannya. Kiai Rozak juga merasakan ada yang tidak beres. Setiap kali ia membaca doa-doa atau bermeditasi, ia selalu mendengar bisikan halus yang datang dari arah sumur tua. Bisikan itu terdengar seperti tawa dingin, penuh ejekan, seolah-olah Pardi belum benar-benar lenyap. Kiai Rozak tahu bahwa mereka harus kembali ke sumur tua untuk memastikan bahwa makhluk itu benar-benar telah pergi. Malam harinya, Kiai Rozak dan Nunung kembali ke sumur tua. Udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya, dan bulan purnama bersinar redup di langit. Saat mereka tiba di sana, suasana terasa sangat suram. Air di dalam sumur tampak lebih hitam pekat dari kagonya, dan udara di sekitarnya dipenuhi oleh aura gelap yang menyesakan. "Nunung," kata Kiai Rozak pelan, "apa yang kamu rasakan?" Nunung menggigit bibirnya. "Aku merasa bau panas," katanya. "Seperti ada api yang menjalar di tubuhku." Kiai Rozak terkejut. Ia langsung menyadari bahwa kutukan itu belum sepenuhnya hilang. "Ini pasti ulah Pardi," katanya. "Dia mungkin belum benar-benar lenyap." Sebelum mereka sempat melakukan apapun, suara misterius itu kembali terdengar. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku?" kata suara itu dengan nada dingin. "Aku tidak akan pernah mati." Sosok Pardi muncul dari balik bayangan. Kali ini, penampilannya lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Tubuhnya seperti terbuat dari asap hitam, dan matanya berkilat merah menyala. Senyumnya penuh ejekan, seolah-olah ia menikmati penderitaan mereka. "Kamu tidak bisa mengalahkanku," kata Pardi. "Ritual ini sudah terlalu jauh. Kutukan ini adalah bagian dari jiwa Nunung dan dia tidak bisa lepas darinya." Nunung mulai panik. Rasa terbakar di tubuhnya semakin kuat, hingga ia merasa seperti kulitnya melepuh. Ia berteriak kesakitan, sementara Kiai Rozak mencoba menenangkannya. "Tidak," teriak Kiai Rozak. "Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya." Pardi tertawa dingin. "Kamu tidak bisa melawanku, Kiai Rozak. Kamu sudah mati sekali dan aku yang membuatmu hidup kembali. Sekarang saatnya aku mengakhiri semua ini." Tiba-tiba, api gaib mulai muncul dari dalam sumur. Api itu berwarna biru. Kehijauan dan panasnya begitu menyengat hingga udara di sekitar mereka terasa seperti oven. Kiai Rozak mencoba melindungi Nunung, tapi api itu mulai menjalar ke tubuh gadis itu. Kulitnya mulai melepuh, rambutnya rontok, dan tubuhnya seperti terbakar dari dalam. "Aku tidak bisa bertahan lagi," teriak Nunung, suaranya penuh rasa sakit. Kiai Rozak tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia mengeluarkan air suci dan jimat yang dibawanya, lalu mulai membaca mantra-mantra pengusiran dengan suara keras. Cahaya putih keluar dari jimatnya, menciptakan dinding cahaya yang melindungi mereka dari api gaib. Namun, api itu terlalu kuat. Dinding cahaya mulai retak, dan Kiai Rozak tahu bahwa ia tidak bisa bertahan lama. "Inilah akhirnya," kata Kiai Rozak pada Nunung. "Aku akan mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkanmu." "Tidak," teriak Nunung. "Jangan tinggalkan aku." Kiai Rozak tersenyum tipis. "Aku sudah mati sekali, Nunung. Ini adalah takdirku untuk melindungimu." Dengan keberanian yang luar biasa, Kiai Rozak melemparkan dirinya ke dalam api gaib. Tubuhnya langsung terbakar, tapi cahaya putih yang keluar dari tubuhnya berhasil memadamkan api itu. Sosok Pardi mulai goyah, seperti terbakar oleh cahaya putih
yang menyelimuti area di sekitar sumur. Akhirnya, sosok itu lenyap sepenuhnya, meninggalkan Nunung sendirian di depan sumur tua. Setelah kejadian itu, Nunung tidak bisa bergerak. Tubuhnya hangus, kulitnya melepuh, dan rambutnya rontok habis. Ia merasa seperti mayat hidup, tapi ia masih bernapas. Ia menangis dalam diam, menyadari bahwa Kiai Rozak telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Esok harinya, warga desa menemukan Nunung di dekat sumur tua. Mereka terkejut melihat kondisi tubuhnya yang rusak parah. Ada yang menangis, ada yang berdoa, tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Nunung akhirnya meninggal beberapa jam kemudian. Tubuhnya tidak bisa bertahan lebih lama. Sumur tua itu kemudian ditutup dengan batu besar oleh warga desa. Mereka tidak ingin ada orang lain yang mendekati tempat itu lagi. Konon, di malam-malam tertentu, suara tangisan wanita terdengar dari arah sumur tua. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah jeritan Nunung yang tidak bisa tenang karena dosa-dosanya. Ada juga yang mengatakan bahwa roh Kiai Rozak masih berkeliaran, menjaga desa dari ancaman makhluk halus lainnya. Beberapa minggu setelah kejadian tragis di sumur tua, desa Cikarang kembali tenang. Warga mulai melupakan tragedi yang menimpa Nunung dan Kiai Rozak. Mereka sibuk dengan kehidupan sehari-hari, bekerja, di sawahan, berdagang di pasar, atau mengurus keluarga. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dilupakan. Suara tangisan wanita sering terdengar di malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama bersinar terang di langit. Suara itu berasal dari arah sumur tua yang telah ditutup dengan batu besar. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya suka bermain di sekitar rumah Kiai Rozak kini menghindarinya. Ada cerita-cerita baru yang beredar di desa tentang jeritan misterius itu. Konon, itu adalah suara Nunung yang tidak bisa tenang karena dosa-dosanya. Ada juga yang mengatakan bahwa roh Kiai Rozak masih berkeliaran, menjaga desa dari ancaman makhluk halus lainnya. Namun, ada satu orang yang tidak bisa melupakan kejadian itu begitu saja. Dia adalah Bu Siti, pemilik warung yang sering menjadi tempat ngobrol warga. Bu Siti merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ia ingat bagaimana Nunung dulu sering datang ke warungnya, membeli teh manis hangat, dan duduk di sudut warung dengan wajah murung. Ia juga ingat bagaimana Kiai Rozak selalu memberikan nasihat bijak kepada siapapun yang datang kepadanya. Kematian mereka berdua meninggalkan luka mendalam di hatinya. Suatu malam, Bu Siti memutuskan untuk pergi ke sumur tua. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Udara malam terasa dingin dan bulan purnama bersinar redup di langit. Saat ia tiba di dekat sumur, ia mendengar suara tangisan itu lagi. Suara itu terdengar seperti jeritan kesakitan, tapi juga seperti ratapan penuh penyesalan. "Siapa di sana?" tanya Bu Siti dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya ada angin dingin yang bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Bu Siti mencoba mendekat, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Tiba-tiba, ia melihat bayangan hitam di balik batu besar yang menutupi sumur. Bayangan itu tampak seperti sosok wanita dengan rambut panjang dan tubuh yang hangus terbakar. "Nunung?" tanya Bu Siti pelan. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Bu Siti dengan mata kosong, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Bu Siti merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seperti lumpuh. Sebelum Bu Siti sempat berbuat apa-apa, suara misterius itu kembali terdengar. "Kamu tidak boleh berada di sini," kata suara itu dengan nada dingin. Bu Siti terkejut. Ia tidak tahu apakah suara itu milik Nunung atau makhluk lain. "Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi," katanya. "Kamu tidak akan bisa memahaminya," kata suara itu.
Ini adalah kutukan yang tidak bisa diakhiri. Setelah itu, bayangan hitam itu lenyap, meninggalkan Bu Siti sendirian di depan sumur tua. Ia langsung berlari pulang, tubuhnya gemetar karena ketakutan. Esok harinya ia menceritakan pengalaman itu kepada warga desa. Semua orang terkejut, tapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Mereka hanya memperkuat keyakinan bahwa sumur tua itu harus tetap tertutup. Namun, ada satu rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh Bu Siti sekalipun. Beberapa hari setelah kejadian itu, sebuah surat misterius ditemukan di masjid desa. Surat itu ditulis dengan tinta merah dan isinya sangat mengejutkan. Aku tidak mati. Aku hanya bersembunyi. Kutukan ini adalah bagian dari jiwaku dan aku tidak bisa lepas darinya. Jika kamu ingin menghentikanku, datanglah ke sumur tua pada malam bulan mati. Tapi ingat, jika kamu gagal, desa ini akan hancur. Surat itu tidak ditandatangani, tetapi semua orang tahu bahwa itu adalah tulisan Pardi. Warga desa panik. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang mengusulkan untuk membakar sumur tua, ada juga yang mengusulkan untuk memanggil dukun dari desa lain. Tapi tidak ada yang berani mendekati tempat itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu malam bulan mati. Saat itu tiba, beberapa warga berani mendekati sumur tua dengan membawa obor dan alat-alat tradisional untuk melawan makhluk halus. Mereka membaca doa-doa dan mantra-mantra, berharap bisa mengusir Pardi untuk selamanya. Namun, saat mereka tiba di sana, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Batu besar yang menutupi sumur telah terbuka dan air di dalam sumur tampak berkilauan seperti emas. Di tepi sumur ada sosok pria tua yang duduk dengan tenang. Matanya tertutup dan senyumnya penuh. "Ejekan, Pardi!" teriak salah satu warga. Pria itu membuka matanya, lalu tersenyum dingin. "Selamat datang," katanya. "Kalian sudah terlambat." Sebelum warga sempat bereaksi, api gaib muncul dari dalam sumur. Api itu menjalar ke seluruh desa, membakar rumah-rumah, sawah dan ladang. Warga berlarian dalam kepanikan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat desa Cikarang luluh lantak, hanya menyisakan puing-puing yang hangus terbakar. Beberapa tahun kemudian desa Cikarang tidak pernah dibangun kembali. Tempat itu menjadi legenda bagi penduduk desa-desa sekitarnya. Ada yang mengatakan bahwa desa itu dikutuk oleh Pardi. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah akibat dari keserakahan warga yang pernah menghina Nunung dan membunuh Kiai Rozak. Yang jelas, sumur tua itu masih ada, tertutup oleh batu besar yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Namun, ada satu hal yang membuat legenda ini semakin misterius. Setiap kali ada orang yang mencoba mendekati sumur itu, mereka akan mendengar suara tawa dingin yang datang dari dalam sumur. Suara itu terdengar seperti tawa Pardi, seolah-olah dia masih hidup dan menikmati penderitaan orang-orang yang mendekatinya.